Kita sudah memasuki segmen terakhir dalam dialog pagi. Pak Hashim mengenai ungkapan tadi, akhirnya membawa aktivis yang masuk ke parlemen akhirnya tidak bersuara, tidak menjadi jati dirinya sendiri karena sistem yang belum siap tadi. Apakah itu nantinya juga bisa, mekanisme seperti apa nantinya masuk ke dalam partai politik, kode etik ini? Iya, mekanisme yang masuk di dalam kode etik untuk parpol itu adalah agar parpol itu dikelola dengan cara-cara yang baik. Nah, dengan cara-cara yang modern, jangan dengan cara-cara yang tradisional. Seperti apa, Pak? Nah, caranya adalah bahwa semua kebijakan-kebijakan partai itu tidak bisa dimonopoli oleh satu orang dan partai tidak bisa dimiliki oleh orang-orang personal. Sehingga partai itu didorong menjadi satu badan publik yang dimiliki kedaulatan itu ada di anggota. Nah, salah satu cara yang sedang kita lakukan selain partai politik itu juga punya kode etik yang menjadi panduan bahwa dalam tanda petik negara itu akan memberikan dana kepada partai. Karena ini menjadi satu institusi publik yang juga sangat penting bagi kehidupan masyarakat banyak dan kita mendorong ke sana, tetapi ada persyaratan yang sangat ketat. Sementara selama ini penggunaan dana yang sudah disalurkan tidak pernah jelas. Jadi misalnya apakah digunakan untuk mengelola partai, manajemen partai. Jadi misalnya partai ini kan satu organisasi yang sangat besar. Bayangkan dia hampir mirip dengan struktur pemerintahan di tingkat pusat sampai dengan di tingkat daerah. Kami sudah menghitung misalnya untuk menjalankan satu partai politik mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan itu membutuhkan kader yang untuk mengurus partai itu sekitar 140.000 orang. Baik. Nah, ini kan butuh dana operasional. Nah, kalau dana itu tergantung kepada orang, pemimpin, bahwa setiap orang yang terpilih, maka lama-lama organisasi ini akan menjadi milik pribadi. Nah, yang kita harapkan ke depan itu ada perubahan, ada pergeseran, bahwa ada dan dukungan dari negara untuk digunakan untuk mengelola manajemen tata kelola partai ini secara baik. Bagaimana partai ini akan melakukan rekrutmen, perluasan kaderisasi, kemudian jenjang-jenjang kaderisasi, pendidikan politik, menyiapkan orang-orang yang akan memimpin, yang itu akan menjadi wakil kita dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hal itu terlaksana bahwa satu partai politik ini sudah menjalankan etiknya secara baik, dinilai oleh siapa? Kemudian penggunaan dana atau penyaluran dana, kemudian tahun-tahun depan akan dipending dahulu? Ya. Ini memang butuh proses yang sangat panjang dan reformasi sistem kepemiluan, sistem kepartean dan mendorong perubahan partai politik menjadi satu organisasi yang modern itu juga bukan perkara mudah. Tetapi ini harus menjadi satu gerakan agar politisi yang kita pilih, agar orang-orang yang akan menjabat duduk di dalam mengelola partai politik itu orang-orang yang benar. Jangan sampai ada adagium begini. Jangan nanti kemudian orang-orang yang akan duduk mewakili kita itu adalah orang-orang yang instan. Akibat dari proses rekrutmen yang ingin cepat, ingin jalur bypass dan sebagainya. Padahal sesuatu yang instan kan nggak bagus. Makanan yang instan saja tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, regenerasi itu menjadi satu kunci rekrutmen politik yang baik yang akan dilakukan oleh partai. Dan itu akan berdampak ya bagi kebaikan demokrasi kita, manfaat demokrasi kita, kebaikan sistem pemerintahan kita, manfaat dari orang-orang yang akan duduk mewakili kita di DPR, di DPRD provinsi, di jabatan-jabatan seperti bupati, wakil bupati, dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti publik itu kemudian tidak percaya kepada partai politik sebagai satu-satunya organisasi. Saat ini pun juga kepercayaan publik semakin tipis. Makin tipis, padahal partai itu kan sebagai satu-satunya organisasi yang memiliki monopoli untuk menentukan siapa yang akan duduk mewakili, memimpin negara ini. Gitu. Nah, kalau ini terus-menerus terjadi, saya kira kepercayaan publik akan luntur dan nasib demokrasi, nasib pemerintahan kita ke depan juga akan dipertaruhkan. Kenapa baru sekarang, Pak Hashim? Kenapa baru sekarang? Sebenarnya gagasan ini sudah sangat lama. Dan sejak awal reformasi kita sudah melakukan ini. Sebenarnya rangkaian dari kegiatan ini tidak hanya penyusunan buku kode etik. KPK itu juga mendorong politik cerdas dan berintegritas dengan cara memberikan satu bentuk kurikulum pendidikan politik kepada kader-kader partai, kepada mahasiswa, kepada siswa, dan lain sebagainya. Dan kurikulum itu sudah ada. Apa harapannya 5 tahun ke depan itu akan terbentuk jaringan-jaringan politisi muda yang betul-betul punya integritas, punya
keinginan untuk membangun politik negeri ini sebagai satu politik yang baik. Karena profesi politisi harus diubah menjadi satu profesi seperti dalam tanda petik itu ulama. Dalam pengertian dia adalah satu profesi yang sebenarnya akan membawa kebaikan kepada setiap orang. Kebaikan bersama itu betul-betul ditumpukan kepada profesi politisi ini. Nah, kalau profesi politisi ini tidak kita perbaiki, tidak kita dorong diperbaiki ke arah yang lebih baik, saya kira akan sulit. Ya. Kalau memang kondisinya sudah sedemikian, kalau saya baca dari penjelasan Bapak, sepertinya sudah darurat begitu ya, sudah sangat parah begitu ya. Ditambah dengan temuan KPK dari semua kasus yang ingkrah, baik dari kasus yang di DPR maupun DPRD dan juga kepala daerah, itu 32%-nya berasal dari partai politik. Jika memang sudah darurat itu, kapan ini akan mulai efektif bisa berjalan? Nah, ini akan menjadi efektif apabila dicantolkan atau dimasuk di dalam undang-undang sebagai satu kewajiban bagi partai politik untuk menerapkan kode etik, dan kemudian ada satu mahkamah etik yang akan dibentuk oleh negara, dan juga ada kewajiban bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi dan rekrutmen sebagai bagian dari fungsi organisasi partai, dan itu adalah amanat undang-undang. Nah, itu yang kemudian kita lakukan. Kenapa? Karena politisi yang menjadi pasien KPK ini semakin lama semakin muda. Ya. Dan jumlahnya semakin banyak. Kepala daerah juga kepala demikian. daerah juga demikian. Nah, kita harapkan dengan berbagai macam langkah dan cara untuk memperbaiki organisasi partai ke depan, kita ingin mendorong bahwa kita semuanya sayang kepada partai politik sebagai organisasi satu-satunya pilar demokrasi yang diamanatkan, lagi-lagi diamanatkan oleh konstitusi kita untuk menentukan masa depan demokrasi, masa depan politik kita, masa depan pemerintahan kita dan sebagainya. Sumbernya dari organisasi partai politik. Nah, kalau ini tidak mau berubah, kita bisa bayangkan orang-orang seperti apa yang akan nanti duduk di parlemen, di pemerintahan dan lain sebagainya. Pak Hashim, sekarang banyak orang yang sangat apatis terhadap partai politik. Untuk suka saja itu rasanya sangat berat gitu, apalagi sayang seperti yang Anda sebutkan tadi. Nah, ini memang menjadi satu tantangan besar bagi teman-teman kita yang ada di jalur politisi dan partai politik. Saya kira memang harus mulai mengubah diri. Dan kita semuanya ingin agar harapan untuk mendorong perubahan organisasi partai itu dikelola secara modern, secara baik. Jangan mendirikan partai hanya untuk kepentingan sesaat, dikelola secara apa adanya, dikelola secara tradisional, padahal ini adalah satu lembaga yang sangat penting yang menentukan masa depan orang banyak. Apakah ini juga momentumnya disesuaikan dengan kemarin yang Bapak Presiden mau menyampaikan naskah kebinekaan begitu ya, naskah untuk perdamaian begitu. Apakah momentumnya memang disesuaikan menghadapi 2019? Tidak ada satu momentum yang berkaitan, tapi kita semuanya sebenarnya ingin mendorong di dalam proses reformasi perubahan undang-undang. Ini kita harapkan penataan kehidupan politik, partai politik kita, kehidupan demokrasi kita akan semakin lama semakin baik. Sehingga saya mengutip ini ya, kata-kata bijak dari Al Gross ya, penulis di Amerika Serikat yang sangat kritis pernah mengatakan begini, kalau kita hidup di sebuah dunia di mana politik telah mengganti filsafat, ya, filsafat yang telah tergantikan oleh politik biasanya akan melahirkan generasi-generasi yang instan. Serba ingin jalur cepat dan politik tidak memiliki semangat kebaikan dan kebajikan. Kita ingin mendorong itu agar politik itu punya manfaat bagi kita sebagai publik. Kita harapkan semoga kode etik ini bukan sekedar wacana yang digunakan menjelang tapi betul-betul dipraktekkan. Terima kasih Pak Hashim telah hadir. Terima kasih.